Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, selamat datang di channel YouTube Mama Sul. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini Mama Sul pengen sharing mengenai bagaimana mengatur budget anggaran rumah tangga di bulan Januari 2022. Di sini Mama Sul cuma pengen sharing-sharing aja ya, karena Mama Sul juga bukan ahli keuangan dan sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui. Mama Sul juga belajar dari melihat video YouTube bunda-bunda semua dan berdasarkan pengalaman yang Mama Sul alami. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk pamer atau ria, dan mohon untuk diambil yang baik-baiknya aja ya dan dibuang yang buruk-buruknya. Di sini untuk pendapatan yang diberikan Papa Sul setiap bulannya yaitu sebesar Rp6.500.000. Mohon bunda-bunda jangan melihat dari nominalnya ya, karena setiap kondisi keuangan rumah tangga masing-masing orang itu berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensyukuri berapapun nafkah yang diberikan suami kepada kita. Oke, langsung aja. Dari pendapatan yang diberikan Papa Sul, Mama Sul bagi menjadi beberapa kategori. Di sini nanti ada saving, kemudian investasi, kemudian untuk kewajiban dan kebutuhan. Untuk kategori saving, di sini Mama Sul bagi menjadi dua kategori, yaitu tabungan utama sebesar Rp500.000 dan juga dana darurat sebesar Rp250.000. Untuk investasi sendiri, yang pertama adalah investasi cicilan rumah sebesar Rp2 juta dan juga untuk sedekah setiap bulan sebesar Rp200.000. Jadi totalnya Rp2.200.000. Dan untuk kewajiban setiap bulannya, yang pertama untuk listrik biasanya sekitar Rp300.000, wifi Rp345.000, lalu ada iuran RT ini sebesar Rp45.000 per bulan. Itu sudah termasuk dengan uang sampah. Kemudian untuk sekolahnya Sultan ini setiap bulan ada Rp44.000 sebenarnya, tapi yang Rp20.000-nya itu untuk infak Rp5.000 per minggu. Jadi totalnya adalah Rp755.000. Sedangkan untuk arisannya terbagi dalam arisan RT Rp55.000, arisan kantor Rp100.000, ada arisan dengan teman ini online Rp200.000, dan arisan benda yaitu Fantastic Learning setiap bulannya ada Rp150.000. Jadi totalnya Rp505.000. Sedangkan untuk kebutuhan terbagi dalam belanja bulanan Rp200.000, mingguan Rp800.000, bensin Rp100.000, susu Sultan Rp150.000, air minum Rp80.000. Kemudian untuk gas satu bulan ini satu tabung Rp20.000. Lalu ada popok atau pampers ini Rp200.000, jadi seminggu satu bal. Lalu untuk pijatnya Sultan Rp50.000. Untuk jajannya Mama Sul juga Rp50.000. Lalu ada pulsa ini Rp80.000. Kemudian bulan ini ada imunisasi influenza kedua ini sebesar Rp250.000. Lalu ada juga untuk dana tak terduga ini juga sebesar Rp200.000. Jadi totalnya Rp2.180.000. Kemudian kita totalkan aja dari pendapatan yang pertama dikurangi dengan apa aja tadi pengeluarannya, termasuk saving, kemudian investasi, semua total kewajiban dan juga total kebutuhan. Dan ini tersisa hanya Rp110.000. Dan karena Mama Sul juga bekerja, jadi alokasi untuk gajinya Mama Sul yang pertama ini untuk bayar pengasuhnya Sultan saat Mama Sul kerja gitu ya. Ini setiap bulannya 1 juta, dan
untuk asuransi jiwa ini juga pribadi ya, ini 300.000. Lalu ini auto debit. Lalu untuk dana pendidikan Sultan ini juga auto debit 170.000. Lalu sisanya nanti akan diberikan ke orang tua untuk nambahin tabungan dan juga untuk sinking funds. Yeay. Di sini Mama Sul nggak tulis ya, karena gajinya nggak menentu gitu. Tak lupa Mama Sul berikan hiasan rumput. Dan untuk pembayaran secara keseluruhan nanti ada yang via mobile banking dan juga ada yang cash ya. Untuk uang jajan kalau kurang itu biasanya pakai gaji Mama Sul sendiri ya. Setelah budgeting per kategori selesai, di sini Mama Sul mau bikin budget review untuk Januari 2022. Karena jika kita hanya merencanakan saja tanpa ada review, maka udah pasti tidak ada pembelajaran yang akan kita dapatkan. Jadi kita perlu mengevaluasinya di akhir bulan supaya tahu apa yang kita anggarkan ini apakah minus atau apakah surplus atau seimbang gitu. Dan jika nanti memang ada kekurangan, bisa kita perbaiki untuk bulan-bulan selanjutnya. Sebenarnya di tahun 2021 Mama Sul juga bikin budgeting, tapi salahnya adalah Mama Sul tidak membuat budget review di setiap akhir bulan. Jadi sama aja, Mama Sul cuma rencanain doang tapi gak ada evaluasi dan jatuhnya ya sama aja, gak jelas itu nanti endingnya apakah uangnya lebih atau kurang. Nah dari situlah Mama Sul merasa bahwa membuat review budgeting di akhir bulan ini sangatlah penting, karena kalau kita hanya merencanakan tanpa mengevaluasi hasilnya di setiap bulan, sama aja tidak ada perbaikan untuk kedepannya. Dan alhamdulillah budgetingnya sudah selesai. Semoga apa yang Mama Sul tuliskan di sini semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan budgeting, yuk budgeting bareng Mama Sul. Mumpung ini masih di awal tahun, sehingga nanti keuangan rumah tangga kita bisa semakin terkontrol. Karena ini tuh penting banget loh. Jadi dengan melakukan budgeting setiap bulannya, insya Allah itu bisa mengontrol agar kita tidak boros dalam membelanjakan uang yang diamanahkan kepada kita. Jadi dengan melakukan budgeting bulanan seperti ini juga tidak hanya dilakukan oleh ibu rumah tangga. Untuk yang masih kuliah, yang masih lajang, baik laki-laki atau perempuan juga perlu melakukan budgeting. Dan kita masuk ke bagian yang paling menyenangkan menurut Mama Sul, yaitu masukin uangnya ke dalam dompet pintar ini. Selain menggunakan dompet pintar, teman-teman juga bisa menggunakan metode amplop ya, sama aja kok. Rasanya senang aja gitu. Jika di akhir bulan dompetnya tipis, kosong, dan kalau di awal bulan ini udah penuh lagi. Sebenarnya ada banyak metode yang bisa dilakukan dalam mengatur keuangan. Jika masih bingung, bisa dituliskan dulu apa aja pengeluaran kita di setiap bulan yang memang sudah pasti dan kita bisa perkirakan, dan nanti disesuaikan dengan pendapatan kita di setiap bulannya. Atau bisa juga menggunakan metode 50, 30, 20. Untuk 50-nya itu untuk living, itu 50% dari pendapatan kita. 30-nya ini misalkan untuk saving, dan 20-nya ini untuk playing atau untuk hobi. Atau juga bisa menggunakan metode yang dipakai dari Jepang, yaitu Kakeibo. Pasti ini udah gak asing ya bagi bunda-bunda semua. Dan bagian terpentingnya adalah harus konsisten dan jangan malas untuk mencatat apa aja yang kita keluarkan setiap bulannya. Karena kalau kita malas mencatat juga ya sama aja, kita akan lupa dan jadi
bisa kedetek itu kemana perginya uangku. Jadi tadi yang uang untuk arisan kantor itu kelewat 1 ya, ada yang belum Mama Sul isi. Dan untuk yang tak terduga masuk ke dalam kolom lain-lain. Dan yang darurat itu yang sifatnya juga untuk mendesak aja. Oke, terima kasih bunda-bunda yang sudah menyimak videonya Mama Sul. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam dari Sultan. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum.